Kalau tran di mana-mana itu Mbak bisa dikatakan sebenarnya bilang ada belum tentu ada. Dimohonkan sama kawan-kawan yang lihat di YouTube nih ya. Ini paket sangat-sangat paket pesan gitu ya. Kalau mengikuti tran, tolong datang langsung ke dinas kertrannya. 1 hektarnya kita kena misalkan 2,5 juta atau 3 juta gitu. Terus kita kan dimintain uang tuh kan, sudah keluar. Saya sempat kena sekitar 35 juta. Wow. Itu yang sekali keluar, tapi 2 kali saya keluarkan uang itu. Nah, 30 itu menyediakan sekian ribu lahan begitu. Iya. Gitu oh, tapi waktu itu dikasih tahu nggak daerah apa? Bukan lagi dikasih tahu, bapaknya kan pernah datang ke daerah itu, Mbak. Nah, terakhir di daerah mana? Di daerah yang ditentukan tadi, saya nggak mau sebutkan. Oke. Desa Penari gitu ya. Ketika datang ke sana, kan? Tapi nih ada apa ya namanya, kayak sejenis pesan kalau saya bilang ya. Kalau saya sudah banyak mengalami, saya katakan penipuan, mungkin saking awamnya saya, saking keterbatasan pola pikir saya, karena kebodohan, keterbatasan, pokoknya semua keterbatasan saya yang kurang lah gitu ya. Jadi kalau tran di mana-mana itu Mbak bisa dikatakan sebenarnya bilang ada belum tentu ada. Dimohonkan sama kawan-kawan yang lihat di YouTube nih ya. Ini paket sangat-sangat paket pesan gitu ya. Kalau mengikuti tran, tolong datang langsung ke dinas kertrannya. Karena banyak di sana itu ada seperti ini Mbak, saya pernah mengalami. Di sana ada tran, di sana ada tran. Tapi dengan membayar Mbak, saya sudah pernah kena. Membayar sekian juta. Dikasih iming-iming bahwa nanti kasih ini ya. Bukan begitu Mbak, kadang kan di sana ada sekian hektar, tapi dalam 1 hektarnya kita kena misalkan 2,5 juta atau 3 juta gitu. Terus kita kan dimintain uang tuh kan, sudah keluar. Akhirnya dilihat ternyata lahannya di sana nggak ada gitu. Ini mungkin Allah memberikan ganjaran kepada saya ini, mungkin mengembalikan rezeki saya yang sudah nggak ada ya. Dulu. Jadi berarti pernah bukan pernah, bahkan tipu. Sering. Bukan pernah lagi karena di sana gimana ya Mbak? Kalau kita beli itu enggak. Kok bisa kalau kita kan gini, kita tuh kan anak sudah dewasa. Kita kalau beli tanah kan nggak mampu Mbak, ya taruh mampu, tapi kan nggak mungkin bisa beli luas gitu ya. Cuman beli sedikit. Kemudian ada info tran, di sana ada tran tapi bayar sekian. Karena kita ingin akhirnya kan kita mengikuti apa kata orang kan gitu ya Mbak. Ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Saya kalau nggak salah dihitung-hitung mungkin sudah ratusan juta Mbak masuk ke situ. Karena bukan sekali 2 kali. Gitu loh, Mbak. Terus kejadiannya itu kan sekali ini misalnya nih kena tipu, itu bahasa kasarnya kena tipu kan? Kena tipu. Dijanjikan lahan juga, intinya dijanjikan program transmigrasi, kemudian disuruh bayar pertama kali. Waktu itu disuruh bayar berapa? Gini Mbak, misalnya kan ada kita pakai pas fotokopi ini bayar 150 kita kasih. Besok ada perkumpulan ini lagi, kita mendatangkan orang dari sana, misal dari dinas gini datang uang segini, kasih lagi, begitu bertahap. Kita nggak terasa kan udah kena sekian, ternyata sudah itu hambar, hilang nggak taunya orangnya lenyap. Selain dari kepengurusan administrasi, ada juga disuruh bayar sejumlah uang. Ada pernah Mbak, saya mengalaminya itu pada tahun berapa? Tahun berapa ya? Belum begitu lama menjelang keberangkatan ke sini sih. Saya belum sempat ke Jogja untuk melihat anak saya yang mau wisuda itu. Saya sempat kena sekitar 35 juta. Itu yang sekali keluar, tapi 2 kali saya keluarkan uang itu. Nah, 35 juta itu yang pertama. Bukan yang pertama, itu justru yang terakhir kalinya, itu yang paling banyak, yang terakhir kalinya. Itu 35 juta saya bayar kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Pertama 15, kemudian 10, 3 kali Mbak ya. 15, 10, kemudian 10 lagi. Nah, itu kejadiannya seperti betul-betul resmi. Kalau di Sumatera itu pakai yang namanya kita bayar seperti adat-adat gitu loh Mbak. Nah, itu ibu didatangin, apa ibu yang mencari orang itu? Bukan, kita mendapatkan informasi dan berkumpul pada satu tempat bahwasanya ada program begini gitu, kita rame-rame. Iya, seperti itu. Tapi di desa. Bukan di desa Mbak. Dimana? Di tempat teman-temannya suami saya gitu. Tapi nggak sendiri. Gitu ya. Cuman yang saya herankan yang datang ke tempat itu, misalkan kita diterankan nih ke daerah Kladen gitu ya, itu betul. Kepala desanya ikut di situ. Kemudian ada apa yang sejenis kayak wartawan yang meliputnya. Kemudian ada pegawai-pegawainya datang di situ. Saya juga nggak tahu. Jadi semuanya terlihat resmi gitu. Iya, terlihat resmi, betul resmi. Plus diterawang bahwa ini adalah penipuan. Dan
Itu aja sudah bapaknya Fitri sudah ikut 2 kali datang ke daerah itu. Nah, gitu loh, Mbak. saya masih penasaran kelanjutan ceritanya. Nah, setelah itu tadi kan dikumpulkan, kemudian diiming-imingkan bahwa akan mendapatkan program transmigrasi berupa rumah, kemudian lahan dan lain sebagainya seperti itulah. Singkat ceritanya, kemudian itu bagaimana caranya diminta uangnya? Ya karena dinyatakan sekian hektarnya bayar sekian tadi, Mbak, dengan relatif murah. Kami anggap itu sudah murah di Sumatera itu, Mbak. Berarti ini enggak 2 hektar, karena kan pembayarannya banyak. Enggak 2 hektar, Mbak. Bisa ngambil berapa? Bisa ada yang bisa ngambil 6 hektar, ada yang bisa ngambil sekian hektar gitu. Begitu tapi ya? Tergantung keuangan. Iya, gitu. Nah, cuman di sana tuh menyediakan sekian ribu lahan begitu. Gitu loh, Mbak. Tapi waktu itu dikasih tahu nggak daerah apa? Bukan lagi dikasih tahu, bapaknya kan pernah datang ke daerah itu, Mbak. Nah, terakhir di daerah mana? Di daerah yang ditentukan tadi, saya nggak mau sebutkan. Oke. Desa Penari gitu ya. Ketika datang ke sana, kan serombongan itu. Serombongan itu, Mbak. Serombongan pakai mobil. Satu rombongan pakai mobil datang ke sana itu. Bapaknya itu kan ditunjukkan itu hutannya begitu kan. Ketika di sana. Berarti ini betul-betul kayak nyata gitu ya. Nyata, Mbak, datang. Ya, ini datang bukan penipuan, bukan, ini bukan penipuan. Kisahnya waktu itu. Datang ke situ, ketika ditanya sama orang, ketemu sama orang desa di situ kan. Gitu. Bapak mau kemana gitu kan? Saya mau ngelihat lahan, katanya di sini ada lahan tran dan kami sudah mendaftar di sini kan. Terus katanya batasnya di situ. Terus ngikutnya tran di mana? Ya di sini, Pak, lahannya. Itu tanaman saya di situ, begitu. Oh gitu, milik warga ya. Terus kemudian pindah lagi, dilihat ke sana jawabannya sama. Itu di sana ada tanaman saya, warga kampung setempat. Waktu meninjau lokasi tran itu. Iya. Kisahnya. Nah, setelah itu belum ada kecurigaan. Belum. Sesudah itu kembali ke rumah. Sudah pulang. Kan waktu itu kalau nggak salah bapaknya juga ikut mobil serombongan itu, cuman bawa sangu sedikit tuh 5 juta buat rame-rame ya. Yang rame-rame ke sana itu adalah orang-orang yang mau ikut tadi ya? Iya, betul. Dia datang ke situ, dia mikir ada itu nanti, Mas, mungkin bukan yang itu, mungkin ada yang lain lagi. Tapi saya sudah kasih tahu sama suami saya, enggak lagi, saya bilang, enggak, sudah, saya bilang seperti itu. Itu berarti itu enggak ada, cuman orang cari uang barangkali, saya bilang seperti itu, Mbak. Berarti Bapak, Ibu sudah mulai curiga? Iya. Tapi Bapak belum ngeh? Enggak, Bapak sudah mulai itu, kayak agak ragu. Agak ragu, kemudian cukup ketika ada nanti bilang iuran lagi, uang lagi, saya sudah nggak mau keluarkan uang. Tapi waktu itu sudah ada keluar uang enggak? Itu sudah yang 35 juta itu sudah keluar. Oh, per hektarnya berapa juta sih? Nggak ingat lagi, Mbak, yang jelas sudah segitu saya keluar. Intinya sudah 35 juta. Dan setelah dikeluarkan semua itu, menunggu kabar? Nggak ada pemberangkatan? Nggak ada kabar? Nggak ada. Setelah itu sudah nggak ada kabar, hilang kemudian komunikasi, hilang kontak. Sudah dibilang hilang kontak, dicari orangnya ke situ, besoknya lagi kami mau nuntut, intinya kan gitu kan. Orangnya sudah nggak di rumah itu lagi, sudah kabur. Oh, berarti emang ini adalah, tapi kepala desanya gimana, Pak, Bu? Itu yang dibilang kabur, nggak ada orangnya. Loh. Apa dia juga adanya kepala orang desa? di situ enggak? Apa juga itu adalah kepala desa? Bohong. Yang nggak ngerti. Gadungan? Nggak ngerti, yang jelas nggak ada. Sudah itu apa udah pokoknya dan sudah tidak bisa, intinya udah hilang jejak. Itu pengalaman yang terakhir kali. Sesudah itu saya baru ketika anak saya kuliah di Jogja, dia saya ajak pulang nggak mau. Saya tanya betul-betul, terus dari Jogja menyatakan nanti kalau berangkat dibekalin ini, dibekalin itu, dibekalin, pokoknya ada uang sangunya, ada uang pelatihannya. Saya baru berpikir, ya juga kenapa kalau orang trans justru kita dulu yang disuruh bayar, sedangkan kita berangkat ke Kalimantan itu kita dikasih bekal dan disangonin kan gitu kan. Mungkin balasan Tuhan buat kita yang sudah buang banyak. Sudah dikembalikan lagi rezekinya sama Allah. Alhamdulillah. Jadi saya tetap ingin bertahan di sini ya karena itu pengalaman pahit. Tapi kan tadi Ibu bilang sampai berkali-kali kena tipu. Waktu pengalaman pertama kena tipu itu kena tipu berapa nominal uangnya? Apa sudah lama banget? Ya nggak banyak kalau yang dulu-dulu itu, Mbak. Cuman karena seringnya itu jadi nggak terhitung. Ya kalau dari yang 2 juta, 3 juta, 1 juta mungkin sudah ratusan juta. Emang sering ya? Karena kan di sana itu gini loh.
asal ada informasi di sana ada tanah murah di sana selalu ikut karena pinginnya tadi kan. Dan semuanya dikemas Iya. dengan sesuatu yang sangat Mudah-mudahan formal ini dan rezeki gitu. Mudah-mudahan ini rezeki. Oh, berarti Kayaknya dia memang mengimpikan tanah karena murah, ikutlah gitu. Iya, karena memang mungkin karena emang punya niatan apa keinginan yang begitu besar untuk memiliki aset tanah gitu ya, atau Iya. intinya pengen nambah lahan gitu ya. Iya. Akhirnya setiap kali ada yang mengajak Mau. dan kemudian ada yang ngajak lagi mau, dan itu berkali-kali kasusnya. Bisa dikatakan enggak kapok. Dan kapoknya pas kena di nominal yang sangat tinggi. Menurut saya kalau maksudnya 35 juta itu wow, luar biasa banget. Itu tuh sangat nominal yang sangat tinggi. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah tidak ada kabar, sedangkan uang ini sudah melayang 35 juta? Saya ikhlas aja, Mbak. Kan udah ada gantinya di sini. Saya bersyukur. Tapi ini kan aja. sebelum maksudnya waktu itu kan sebelum mendaftar lagi di Jogja. Saya cuman ingin berhenti di situ, berhenti di situ. Saya walaupun ada iming-iming lagi, saya memang sudah total itu. Saya sudah total, sudah Nggak betul-betul bakal jerah tergiur saya. gitu. Sudah Nggak talak mau. Iya. 3 gitu. Iya, udah talak 3, sudah vonis sudah, saya enggak mau lagi. Gak mau tergiur lagi dia. Nah, kemudian pada saat anaknya Ibu mendaftar, punya keinginan untuk mendaftar di program transmigrasi di Iya. Kota Yogyakarta. Iya. Nah, pada saat itu ini kan program transmigrasi yang sudah real, Iya, nyata bukan nyata. penipuan. Apa yang Ibu pikirkan bersama Bapak? Iya. Apa sempat berpikir jangan-jangan Saya dulu ini berpikir sih. penipuan lagi nih? Enggak, saya enggak berpikir sampai ke situ, Mbak. Enggak sampai- Karena ya kalau yang dulu kan yang dapat info selalu Bapak kan. Iya. Yang selalu dapat info Bapak. Kalau ini sebelum Bapak datang ke Jogja, saya sudah cari infonya sendiri dengan Nova. Oh, sudah langsung ke Iya. Disnakertran. Iya, saya sempat berpikir kalau Bapak nggak mau ikut kita tinggalin aja. Oh, gitu. berarti Iya. luar biasa keinginannya. Iya. Karena Karena ini gratis. harusnya saya nggak harusnya kehilangan mungkin, lagi. Mungkin kalau saya apapun itu pokoknya saya nggak akan percaya. Iya. Enggak, Karena saya ini masih. sudah berkali-kali terjadi. Saya percayanya begini, ketika saya masih percaya, Mbak, Iya. karena kalau dulu kan itu kan lewat lisan dari satu ke satu, mungkin lewat lisan orang, Kalau omongan yang orang. sebelum-sebelumnya itu. Kalau yang ini yang dari Jogja kan memang saya full masuk ke dalam dinas Kertran Ya, gitu loh. Saya betul-betul artinya masuk sendiri. Ibu gitu. yang mencari informasi itu. Iya, saya mencari informasi. Dan- Saya bukan dengar informasi Dan dari orang. kemudian mulai dari pendaftaran, Ya. kemudian alur pelaksanaannya, itu tidak pelatihan. mengeluarkan biaya sama Tidak sekali. sama sekali. Bahkan disangonin. Bahkan disanguin gitu ya. Buat bekal. Jadi intinya gini, program transmigrasi itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi tidak ada biaya apapun yang dipungut. Bahkan ketika mengikuti program transmigrasi kita diberikan uang saku, kemudian uang pelatihan, uang Peralatan, pembinaan gitu, alat peralatan. Iya, peralatan peralatan. tani, Lengkap. peralatan dapur, Dan semuanya lengkap. setelah sampai di sini tuh semuanya difasilitasi mulai dari rumah, kemudian alat dapur juga, Iya. kompor gas. Enggak. Kompor Kompornya gas nggak ada enggak, kemarin. tapi semua alat dapur seperti panci, piring. piring, lengkap. Dari Jogja juga dibawain. Dari Jogjanya juga Dari sudah Jogja disanguin. iya, dari Jogja disanguin di sini dikasih lagi dari pihak sini. Dari Jogja di sana itu dikasih apa aja? Dikasih piring, dikasih sendok, dikasih gelas kita. Selimut. Dikasih selimut, dikasih spray, Wow, saya baru tahu. dikasih malah. horden, dikasih mantel, dikasih payung, dikasih bibit-bibit yang mau ditanam. Bibit-bibitan. Bibit unggul gitu ya. Iya. Pokoknya dikasih bibit tanaman, dikasih bibit toga, Center, terus itu apa? Center tip. Center Pakaian, tip, pakaian. pakaian, baju Pakaian, tidur, ada baby baju doll. Wow, luar biasa. Bapak-bapaknya juga Sepatu, baju-baju sepatu taninya bot, dikasih, itu sepatu juga bot 2. dikasih. Kasih semuanya. Lengkap. Koper Iya, Koper dikasih 2, koper besar. per orang apa kakak? Per kakak. kakak. Oh, per kakak. Iya. Kopernya gede. Gede, alhamdulillah. Kalau diisi beras muat 1 kintal berangkat. Wow. Berarti mungkin lebih besar dari koper jemaah haji itu apa sama kali ya? kayaknya. Sama, Sama seperti ya, koper jemaah haji. Wah, luar biasa. Tapi itu yang dari Jogja aja sih, kalau yang dari Ternyata dari sini mereka yang di luar dari kota Yogyakarta nggak ada ya yang nggak seperti ada. tadi nih. Kalau Jogja memang Alhamdulillah benar-benar rezeki lengkap. lagi. Iya, The best lengkap. lah. Sudah dapat pakaian, sudah dapat bekal, dapat uang. Alhamdulillah ternyata sampai di sini pun juga Masih dikasih. tambahin lagi. Dari Jaduk dinas. setahun. Nah, jaduknya Jaduk setahun. setahun. Itu berupa beras. Beras, minyak,
Pokoknya sembako lah. sabun, ikan asin, susu, gula, garam, minyak makan, minyak tanah. Minyak tanah. Ya. Ikan asin. Ikan asin 3 kilo. Iya. Per bulan ya? Ya, selama sampai 1 tahun. Kemarin itu juga tergantung permintaan kami, apa yang mau kami minta. Mintanya apa? gitu. Misal begini Ada kan mie, kita dikasih ada mie. kacang hijau, dikasih kedelai, dikasih jagung. Itu tuh setiap bulan kan. Jadi kita kalau Kita tukar nggak cocok gitu. jagungnya nggak bisa digunain nih, tuker aja deh sama misalnya kacang hijau, boleh dituker. Oh gitu. iya. Pemerintahnya nurut Masya sama Allah kita. banget. Baik banget ya. Jadi pantas saja Oh, sekarang sarden ya. Iya, karena informasi transmigrasi ini sudah meluas, jadi akhirnya banyak peminat transmigrasi. Nggak Dan rugi lah. kuota ini sudah lebih sedikit daripada peminatnya. Kalau yang masih tahun 2018 ke sana-sana ke belakang lagi, itu ya itu tadi Sulit cari kuotanya itu kuota. kosong. Peminatnya yang sebetulnya bukan peminatnya yang tidak ada, karena kurangnya informasi. Iya, benar. Jadi mungkin sosialisasi pemerintah atau gimana itu kurang ditangkap oleh warga Ya masyarakat. itu kayak Akhirnya saya tidak juga tahu. itu bilangnya emang masih ada ya tran, katanya kayak gitu Iya. kan, soalnya nggak percaya. Emang Iya sih. yakin kah kamu? Suami saya bahkan juga meragukan dulu, bilangnya enggak kah kita itu ditipu, Iya. katanya gitu Ya kan berarti dulunya mungkin ada dengar orang yang pernah ketipu kan? Iya, Nah, itu sudah. karena kan Ya. dari sana itu ya namanya sudah cabut berkas kan, kita nggak tahu keadaannya di Jogjanya bagaimana, seperti apa kan, saya nggak tahu sendiri. Iya, betul. Sedangkan tetangga, jadi nggak sih berangkat, kapan berangkatnya kayak gitu Iya. kan. Dan ya- emang masih ada tran gitu. Dan yang ngasih informasi bahwa ada kuota di sana, ada tetangga tetangga di sini apa? di Mendik, di Longkali, Dia dapat link dari siapa? Dari orang Jogja temannya intinya kayaknya. Jogja. Oh, Temannya cuma di dia nggak Jogja. minat, jadi ditawarkan lah. Oh, Yap, gitu. intinya dia itu apa ya, Seperti pencari info gitu. mencari, terus dia sebarkan kan waktu itu. Kebetulan bapak saya sendiri yang denger, jadi bapak saya denger langsung beliau datangin rumahnya orang itu kan Yang ngasih info tadi, memperjelas itu. lagi ya. Bener nggak sih, bilangnya benar, bilangnya. Akhirnya kami semua didaftarkan sama bapak itu, bapak, Kai, aku, pamanku, semua berempat kami, Iya. 4 keluarga itu didaftarkan. Ternyata terus sama satu tetangga ikut daftar juga itu, kami berlima. Di sini loh Mbak, yang Yang kadang-kadang lolos cuma meragukan 2 orang yang ya. dua itu. Yang meragukan orang nih di sini letaknya. Kadang-kadang memang betul informasi itu kadang-kadang betul ada ya. Iya, betul. Tapi yang memanfaatkan itu Banyak. kadang-kadang penerima info yang berikutnya ini kadang cuman mencari kesempatan kan gitu Dan ya. menyalahgunakan, Sebenarnya di situ. Iya. Barangkali informasi tren yang walaupun saya sudah sering kena, sebenarnya mungkin itu ada. Sebenarnya mungkin itu ada. Tapi memang kesempatan orang-orang yang Tidak mencari bertanggung jawab, akhirnya memanfaatkan, iya, manfaatkan kondisi itu. yang seperti ini. Sebenarnya mungkin dari dulu juga ada. Ada juga sih, sampai ada yang bilang, memang ada di tempat saya. Sampai sekarang timbul tanda tanya, ini kan bapaknya Fitri pulang. Masa iya sih, zaman saiki si ono tran kayak gitu. Iya, Masih ada yang seperti iya, itu. memang. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Jadi sebetulnya program transmigrasi itu memang tetap ada, dan sekali lagi diingatkan bahwa program transmigrasi itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi semuanya biaya pemerintah dan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang memberikan iming-iming berapa hektar lahan dengan jumlah uang sekian atau mungkin uang pendaftaran, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah penipuan. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih karena sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan. Bagi Anda yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh sosial media kalian. Kami di sini bertiga pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.